Malam kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya persiapkan dulu untuk bisa share. Ya, kita akan belajar kembali 4 perkara penting yang orang tua harus berikan kepada anak-anaknya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Bapa di sorga memberikan 4 perkara penting itu kepada Yesus secara rohani. Lalu Yesus juga kita sudah belajar di masa kecilnya ketika dia tinggal bersama dengan orang tua jasmani yaitu Yusuf dan Maria. Bagaimana Yesus mengikuti pendidikan pola Yahudi sampai dia lulus dan dia berhak menyandang sebagai seorang rabi. Nah, kalau kita mempraktekkan 4 perkara penting ini, maka kita akan mengalami kehidupan yang maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena 4 hal inilah yang membuat Yesus sampai selesai menyelesaikan kehendak Bapanya di muka bumi. Jadi kalau kita belajar mempraktekkan 4 hal penting ini dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam keluarga jasmani kita dan rohani kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang maksimal. Nah, saudara, kita sudah belajar ada keluarga jasmani dari Yesus yang minggu lalu kita sudah belajar, dan juga ada keluarga rohani di mana ada 2 peristiwa yang tuh Bapak berbicara bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, yaitu peristiwa pertama ketika Yesus keluar dari air, ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan yang kedua ketika dia ada di gunung membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan disitulah tampak oleh mereka bahwa ada Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus, dan suara ini kembali terdengar. Jadi 2 kali Bapa memberikan 4 hal itu kepada Yesus. Nah, saudara, jadi 4 hal yang utama yang harus kita hidupi di dalam keluarga jasmani dan rohani, yaitu yang pertama adalah identitas. Inilah anak, itu bicara tentang identitas. Yang kukasihi, itu berbicara kasih tanpa syarat. Kepadanya lah aku berkenan, berbicara tentang peneguhan potensi, afirmasi potensi. Dan dengarkanlah dia, itu bicara tentang otoritas moral. Nah, kita akan belajar satu persatu setiap minggu sampai kita bukan hanya mengetahui, tapi kita menghidupinya 4 hal tersebut ya, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga jasmani dan keluarga rohani. Nah, orang tua memberikan identitas rohani dan jasmani. Saya akan mulai di rohani dulu, nanti jasmani di minggu-minggu berikutnya. Nah, saudara, identitas rohani, siapakah saya di dalam Kristus? Jadi kita mesti menemukan siapa kita di dalam Kristus, itu bicara tentang identitas rohani. Ada banyak status kita atau kedudukan kita atau siapa kita di dalam Kristus yang kita bisa dapatkan di dalam Alkitab. Tapi yang menjadi pondasi awal, yang menjadi dasar utama identitas rohani kita adalah, tetapi semua orang yang menerimanya di Yohanes 1:12 diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi pernyataan firman Tuhan bahwa setiap orang yang menerimanya, nah kata menerimanya di dalam ada kata percaya, jadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah terbesar, dan ketika setiap orang percaya, maka mereka diberikan hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, berarti identitas dasar, identitas rohani dasar kita atau fondasi utama kita adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah.
1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita dijadikan, diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah itu karena betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 3:16, nah itulah begitu besar kasih Allah sehingga dia telah menganugerahkan, mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, ini identitas utama menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita bisa hidup dengan identitas utama ini, maka identitas rohani yang lainnya bisa kita hidupi. Tapi kalau ini masih pergumulan, maka yang lainnya akan menjadi hambatan-hambatan. Kemungkinan kita tidak bisa menghidupi identitas rohani yang lainnya. Jadi saya mau bagikan kepada saudara pada malam hari ini, yang pertama adalah identitas rohani kita adalah kita di dalam Tuhan adalah anak-anak Allah. Nah, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Aba itu bahasa Aram, jadi Rasul Paulus menegaskan 2 kali kata Bapa, ya Aba, yang artinya Aba itu Bapa juga, ya Bapa. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa ada roh Tuhan yang diberikan Tuhan masuk ke dalam hati kita, yang memampukan kita untuk kita berseru, untuk kita memanggil, ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Oh, identitas rohani kita anak-anak Allah berarti kita mempunyai hubungan Bapa dan anak. Allah kita itu adalah Bapa dan kitalah adalah anak-anaknya. Nah, hubungan. Nah, saudara, ketika kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita mulai belajar membangun hubungan dengan Allah kita sebagai Bapa. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, kalau kamu berdoa, panggillah Bapa kami yang di sorga. Kenapa? Karena Tuhan mau hubungan intim antara Bapa dan anak. Itulah tujuan Tuhan mengadopsi orang-orang percaya menjadi anak-anaknya supaya ada hubungan antara Bapa, antara Allah sebagai Bapa dengan kita sebagai anaknya. Nah, ini yang pertama, hubungan Bapa dan anak. Nah, bicara tentang hubungan Bapa dan anak, kita bisa belajar tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang. Jadi menurut perumpamaan ini, saya berkesimpulan ada 3 jenis anak-anak Tuhan yang bisa menggambarkan seperti sekarang ini. Yang kalau kita lihat ada anak bungsu yang hilang, dia pergi meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya, membawa harta bagiannya, dia meninggalkan orang tuanya. Lalu kita lihat anak bungsu yang kembali. Jadi setelah dia mengembara, menghabiskan harta kekayaannya, jatuh miskin, melarat, merana, menderita, dan dia sadar, dan dia balik. Nah, ternyata Bapak menerima dia apa adanya. Bapak memberikan jubah, Bapak memberikan sepatu, Bapak memberikan cincin untuk menandakan bahwa kamu diangkat kembali, diteguhkan kembali menjadi seorang anak. Walaupun, saudara, anak yang bungsu itu pulang dengan mental menjadi hamba. Karena perkataannya, jadikanlah aku menjadi salah satu hamba, seperti hamba-hamba yang lain. Karena aku tidak pantas, aku tidak layak menjadi anakmu, karena aku anak yang durhaka, anak yang kurang ajar, anak yang sudah bikin malu keluarga, dan sebagainya. Tetapi respon ayah ini merupakan gambaran dari Bapa kita di sorga. Nah, waktu Yesus menyampaikan perumpamaan ini, sebenarnya dia sedang menanamkan nilai Bapa yang sejati kepada bangsa Yahudi, karena pada waktu itu mereka belum menganggap Allah sebagai Bapa. Dan kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya,
maka orang tuanya akan berdiri di pintu gerbang, memanggil para tua-tua kota dan bilang, anak saya kurang ajar. Maka anak itu akan dipanggil di pintu gerbang tersebut, maka semua orang yang hadir di pintu gerbang tersebut akan melempari anak itu dengan batu dan sampai mati. Itu hukumnya. Dan kalau kita lihat perumpamaan tentang anak yang terhilang, anak ini bukan hanya kurang ajar, lebih daripada kurang ajar. Tetapi lihat respon ayah ini yang menggambarkan Bapa di sorga. Nah, saudara, ketika kita tahu status kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah, jangan sampai mentalitas kita menjadi anak bungsu yang masih punya paradigma yang lama. Bahwa saya tidak layak lagi jadi anak Tuhan, saya tidak layak lagi jadi anak Allah. Kenapa? Karena saya masih jatuh bangun, karena saya masih gagal, karena saya masih belum dewasa di dalam Tuhan, dan sebagainya. Nah, saudara, ada orang-orang Kristen seperti itu. Nah, itu tipe yang kedua, anak bungsu yang kembali, dia pasti lebih radikal daripada dia yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia menerima anugerah yang sebetulnya dia tidak layak. Dia menerima pengampunan yang sebetulnya dia tidak layak. Bukankah itu menggambarkan kita bahwa kita juga sebetulnya tidak layak, kita sebetulnya tidak pantas, tapi oleh karena anugerah Tuhan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, tapi yang menarik di sini adalah anak yang sulung. Kalau saudara baca kisahnya, ketika dia pulang dari ladang yang dimana setiap hari dia bekerja, dan ketika dia sampai dan dia mendengar ada bunyi-bunyian musik, tawa, riang, dan sebagainya, lalu dia panggil salah satu hamba dan berkata, ada apa di rumah Tuan? Dan mereka bilang, Tuan muda tidak tahu bahwa adikmu pulang kembali. Memangnya kenapa kalau dia pulang? Dia yang telah melanggar, dia yang telah melakukan dosa, dia yang telah memalukan keluarga, kenapa harus ada acara seperti ini? Kasih tahu Bapak ya, saya tidak mau masuk. Nah, saudara, kenapa? Karena anak yang sulung ini, walaupun dia ada di dalam rumah, tapi dia tidak punya hubungan Bapak sama anak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika bapaknya keluar dan memberikan masukan kepadanya, dia bilang begini, anak yang sulung, Bapak, aku udah bertahun-tahun lo kerja, melayanimu. Tidak ada satu ekor pun yang aku minta untuk aku potong, lembu kah, kambing kah, domba kah, untuk aku bisa buat pesta dengan teman-teman. Masakan anak yang kurang ajar itu, pulang Bapak bisa buat pesta. Lalu bapaknya bilang, nah, tidak tahukah kamu, apa yang aku punya, kamu punya. Itu yang dia bilang. Dan dia bilang, harusnya kamu bergembira. Kenapa? Karena anakku yang hilang, anakku yang mati telah datang, telah hidup kembali. Tapi anak yang sulung tidak mengerti hati Bapa. Nah, saudara, identitas rohani yang dasar utama adalah anak-anak Allah. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan, dan pengalaman hubungan Bapa dan anak, jangan-jangan kita menjadi anak bungsu yang hilang, atau kita anak yang sulung. Kita ada di dalam sebuah keluarga rohani, tapi kita tidak mengenal Bapa di sorga dengan baik, kita tidak mengerti isi hatinya, dan lain sebagainya. Saudara, memang kelihatannya sederhana. Oh iya, saya puji Tuhan, saya sudah percaya Yesus, saya disebut sebagai anak Allah. Tapi bukan di situ maksudnya. Apakah kita punya hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga? Atau kita masih seperti anak yang sulung? Iri hati, dengki, ketika lihat saudara seiman yang lainnya maju, diberkati, dan lain sebagainya. Apakah kita seperti anak yang sulung? Atau kita menjadi anak bungsu yang dilahirkan kembali? Yang tadi saya katakan, saya berani jamin, pasti anak bungsu yang kembali itu, dia akan
mengenal hati bapaknya dengan benar. Kenapa? Karena waktu dia pulang dengan mentalitas mau jadi hamba, bukan anak. Tapi bapaknya memberikan 3 hal penting yang hanya diberikan oleh seorang ayah kepada anak, bukan kepada hamba, yaitu jubah, yaitu sepatu, dan yaitu cincin. 3 perkara atau 3 benda penting itu tidak ada yang diberikan oleh seorang tuan kepada hambanya, nggak ada. Kecuali bapak terhadap anak. Nah, saudara, kebenaran ini kita hidupi, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi bukan sekedar kita jadi anak-anak Allah, tapi kita mulai bangun hubungan kita dengan Bapa di sorga. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi ternyata, saudara, identitas rohani kita bukan hanya sekedar kita anak Allah, yang kita punya hubungan dengan Bapa di sorga, dan tentunya kita harus bangun hubungan dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, jangan-jangan mentalitas kita bukan anak, tapi mentalitas kita hamba. Kita main hitung-hitungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya hamba. Tapi kalau anak tidak. Nah, Rasul Paulus menegaskan lagi, kamu bukan lagi hamba, tapi anak. Dan karena kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Nah, saya menyelidiki kata ahli waris menurut Alkitab memang sangat berbeda dengan secara umum. Kalau secara umum ahli waris adalah misalnya seorang anak dia menjadi ahli waris ayahnya, tapi akan mengalami ahli waris itu kalau ayahnya meninggal. Nah, selama ayahnya belum meninggal, ahli waris itu ya cuma hanya catatan saja, cuma secara tertulis saja, belum jadi kenyataan. Tapi berbeda, saudara, dengan arti dari Alkitab. Nah, kata ahli waris dalam bahasa Yunaninya adalah kleronomos, yang mempunyai arti orang yang menerima dengan banyak. Receive a lot, get a lot, terima banyak, dan dia menjadi pewaris. Nah, maksudnya apa, saudara? Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah atau ahli waris oleh Allah, bukan berarti Allah harus mati dulu baru kita bisa menikmati. Allah kita, Yesus sudah mati dan sudah bangkit kembali. Nah, maksudnya apa? Sekarang pun kita bisa menikmati warisan-warisan Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan punya. Itulah yang ayah berbicara kepada anak yang sulung itu. Nah, tidak tahukah kamu apa yang aku punya, kamu punya? Nah, anak yang sulung nggak tahu. Dia sebagai anak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa apa yang bapaknya punya, dia punya. Apa yang bapaknya nikmati, dia bisa nikmati. Saudara, begitu indahnya kalau kita mengerti kebenaran ini. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, karena kita adalah anak Allah, kita kan bersyukur bahwa Tuhan pelihara kita. Dan janji Tuhan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena Bapak kita tidak pernah kekurangan. Kalau minggu ini saudara baca good news tentang jangan khawatir, keren banget saudara waktu saya menyiapkan itu. Harus saya bersyukur banget. Tuhan bilang, lihat burung-burung katanya. Kalau burung-burung di udara aja aku pelihara. Kamu lebih lagi. Kenapa? Karena burung bukan anak-anak Allah. Burung mati sudah selesai. Kita tidak. Kita adalah anak-anak Allah. Burung tidak pernah ditebus oleh darah Yesus. Tapi kita ditebus, dibeli dengan darah Yesus. Makanya Bapak bilang, jauh lebih besar. Nah, kalau Bapak di sorga pelihara burung, masakan aku tidak pelihara kamu? Tapi seringkali kan kita, mentalitas kita bukan anak.
kita jadi hamba. Kita khawatir, takut, gimana ya? Kenapa, saudara? Karena kita hanya sekedar tahu bahwa kita adalah anak, kita hanya sekedar tahu bahwa kita adalah ahli waris. Makanya, saudara, kita perlu pertimbangkan ini, saudara. Apakah kita hanya sekedar mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris oleh Allah, ahli waris kerajaan sorga, atau kita juga mengalaminya? Kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita tindak lanjuti dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Memang benar bahwa saya adalah anak Allah. Kenapa? Oh ya, saya pengalaman, saya ngalami kok. Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan sertai saya. Tuhan tolong hidup saya, dia Bapa yang baik. Nah, saudara, jangan sampai kita hanya berhenti sekedar mengetahui saja. Tapi kita tidak pernah mengalami. Dan kalau toh kita mengalaminya sesekali. Bukan tiap hari. Kan berbahaya. Nah, saudara, kenapa saya menyampaikan pemuridan ini didahului dengan pengalaman-pengalaman kita bersama orang tua kita. Kenapa, saudara? Karena pengalaman kita bersama dengan orang tua kita, khususnya Papa, itu akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau kita memanggil dia Papa. Kita mau manggil dia Bapak. Saudara, terserah. Orang Betawi mungkin manggilnya Babe. Ada teman saya panggil Bapak di sorga Papa. Ya, bagi dia menikmati keintiman seperti itu, silakan, saudara. Tapi, saudara, apakah kita cuma, ya saya tahu anak Allah kok. Saya tahu ahli waris kok. Tapi, mengalami nggak? Ya, kadang-kadang lah. Tapi tidak rutin. Nah, saudara, kebenaran ini mendorong kita supaya kita punya pengalaman tiap hari bersama dengan Bapa di surga. Nah, saya kasih contoh, saudara, beda mengetahui dan mengalami. Ada satu makanan enak. Dan kalau saudara ketemu makanan ini, kalau saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayur-sayurannya, dan sebagainya. Saya tahu makanan ini enak. Saya tahu. Tapi kalau saya belum pernah mengalaminya, saya nggak akan bisa menceritakan sedetilnya kepada saudara. Saya nggak akan bisa memberitahu, makanan itu enak. Lalu saudara tanya, Pak Hendra udah makan? Belum. Saya tahu dari orang bahwa makanan ini enak. Nah, sama kan? Sama dengan rohani. Tuhan kita baik loh, dia Bapa di sorga. Orang tanya, Bapak sudah ngalaminya? Ibu sudah ngalaminya? Ya, saya sih tahu dari pendeta saya. Saya sih tahu dari teman saya. Saya sih tahu dari khotbah-khotbah yang saya dengar. Enggak. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, Saudara udah ngalami belum? Belum. Maka enggak, kesaksian kita enggak kuat, saudara. Kenapa? Karena pengetahuan kita tidak disertai dengan pengalaman hidup sehari-hari. Tuhan mau hubungan Bapa dan anak ini bukan hanya sampai di level pengetahuan saja. Ini harus kita alami. Kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kebaikan Bapa di surga kita alami, bagaimana pemeliharaan Bapa di surga kita alami, dan bagaimana, saudara. Nah, tentunya, saudara, ini harus terjadi ketika kita mempunyai waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan dengan itu. Bukan berarti kita harus terus-menerus berdoa. Kenapa Rasul Paulus bilang berdoalah senantiasa? Kenapa? Berarti ya ada waktu doa secara khusus, ada waktu doa di mana kita sambil bekerja, kita bisa berdoa, kita bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Intinya, saudara, jangan hanya sekedar kita tahu identitas rohani kita adalah kita anak Allah, kita ahli waris. Jangan hanya sekedar tahu. Kita harus mengalami
kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, maka kita akan berkata seperti pemazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia ngajak untuk orang-orang lihat, alami kebaikan Tuhan, alami kebaikan Tuhan, dan Anda akan bilang sama orang lain, lihatlah, aku mengalaminya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang identitas rohani kita yang pertama adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jangan berhenti sampai di pengetahuan, tapi kita harus mengalaminya. Dan kita bagikan di keluarga kita. Kita bagikan kepada anak-anak kita. Kita bagikan kepada pasangan hidup kita. Apapun permasalahan yang kita alami, kita kembali bahwa kita adalah anak Allah. Ingatkan bahwa kita adalah anak Allah. Bahkan di Injil Matius tentang jangan khawatir, saudara akan ketemu dengan firman Tuhan, Bapak mana katanya, yang anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kalajengking atau ular. Bapakmu lebih baik, Bapakmu yang di surga jauh lebih baik dari bapak-bapak jasmani. Nah, saudara, yuk kita hidupi, kita alami kebenaran ini, doa sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur aku tahu bahwa aku adalah anak-anak Allah, aku bersyukur aku ahli waris kerajaan, tapi aku mau mengalami setiap hari, aku mau mengalami setiap jam, aku mau mengalami setiap menit, aku mau mengalami setiap detik, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Aku mau mengalami hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami mengetahui kebenaran. Kami tahu firman Tuhan ketika kami tahu kebenaran, dan kata tahu kebenaran ini ditindaklanjuti bukannya sekedar pengetahuan secara logika saja, tapi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Kami berdoa bahwa setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan pemuritan ini, termasuk hamba Tuhan, bahwa kami punya pengalaman pribadi dengan Bapa di sorga. Supaya kami punya pengalaman-pengalaman intim dengan Tuhan. Yang kami bisa berbicara kepada orang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Bapa, Engkau mengadopsi kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bukan lagi hamba, tapi anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, mulai malam hari ini, biar kami punya pengalaman pribadi dengan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan.